Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Patirupadhi sawaso ca etam manggalamuttaman di. Para upasaka dan upasika, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti pada umumnya puja bakti dilaksanakan secara online. Begitu pula Wihara Dharma Sukha juga masih meneruskan perjuangan Guru Agung kita untuk menyebarkan Dhamma kepada semuanya, meskipun dilakukan secara jarak jauh. Dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju, kita dapat berinteraksi meskipun tidak langsung tatap muka, tetapi bisa saling belajar dan praktek Dhamma dalam lingkupan yang lebih luas, yaitu dengan melihat media-media yang dapat digunakan secara online. Ini adalah salah satu perkembangan yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama tentu saya menyampaikan anumodana dan ikut berbahagia bagi Anda semua yang bisa menyaksikan ceramah Dhamma ini. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini saya kira tidak patut lagi kita berbicara mengenai corona atau virus yang menjadi wabah di mana-mana. Karena mungkin sudah banyak berita yang bisa kita ikuti setiap harinya. Dan bahkan mungkin Anda bisa lebih tahu dibandingkan saya mengenai kabar terkini dari penyebaran COVID-19. Tapi apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebetulnya masih berhubungan dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Kalau Anda perhatikan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia, pemerintah selalu menganjurkan dan menghimbau kepada semuanya, seluruh masyarakat, seluruh warganya untuk tinggal di dalam rumah, diam, tetap tinggal di rumah. Apapun yang Anda kerjakan saat ini, baik itu dalam hal bekerja, berusaha, belajar, dan lain-lain, semuanya termasuk dalam hal bisnis sekalipun, dilakukan di dalam rumah. Artinya kita masih bisa berhubungan dengan dunia luar, tetapi itu dilakukan di dalam rumah, di dalam tempat tinggal kita masing-masing. Dan ini yang menjadi
Ya, slogan paling utama saat ini. Stay at home. Ya, memang untuk dapat memutus rantai dari penyebaran virus, kita semua diharapkan untuk tinggal di dalam rumah dulu untuk dalam jangka waktu yang entah sampai kapan, tetapi mudah-mudahan ya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, mungkin banyak yang merasa tidak betah di dalam rumah, bosan, ya, jenuh, karena biasanya sibuk di luar, tetapi ini diharuskan untuk tinggal di dalam rumah saja. Rasa bosan, ya, jenuh, rasa sedih, mungkin juga putus asa bisa muncul setiap saat. Ya, apalagi ini sudah kira-kira 1 bulan ya. Belum tahu mungkin tambah berapa bulan lagi. Dan kalau kita tidak mengamati apa yang ada di dalam batin ini, maka perasaan-perasaan tersebut bisa mengganggu, bisa mengacaukan, bisa membuat kita semakin menderita. Karena pada dasarnya perasaan-perasaan yang muncul itu semua, kalau perasaannya negatif, ya kita akan cenderung untuk menolaknya atau membencinya, ya, atau bahkan ya ingin membuangnya jauh-jauh. Dan kalau kita semakin menolak semuanya itu, maka kita akan semakin menderita. Menurut Dhamma demikian. Maka anjuran yang terbaik saat ini adalah kita bisa menikmati waktu selama tinggal di rumah. Bukankah rumah kita itu, ya tentu ini bagi yang punya rumah, bukankah rumah kita itu sangat berharga saat ini, sangat bernilai tinggi. Kalau kita tidak punya rumah, Anda bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan kita. Tetapi karena kita masih punya rumah dan kita bisa masih menggunakannya setiap saat, dan bahkan kita bisa melakukan apapun di rumah, bukankah itu sebuah kebahagiaan? Di dalam bahasa Buddhis, ya, rumah ini banyak terjemahannya. Ada senasana, gara, arama, bahkan wihara. Itu pun juga bisa dikatakan sebagai rumah. Kami para biku tinggal di lingkungan yang disebut wihara atau arama, atau secara spesifik ya bisa disebut sebagai kuti, ya, tempat tinggal para biku. Dan itu menjadi salah satu kebutuhan utama bagi kami dan tentunya bagi semua orang. Ya, setiap manusia memiliki kebutuhan pokok yang utama sekali, kebutuhan primer. Ada sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obat untuk mendukung kita kalau sedang dalam kondisi sakit. Nah, salah satunya itu adalah tempat tinggal. Kalau orang ada tempat tinggal, punya rumah, punya tempat untuk berdiam diri, ya maka sebenarnya sudah cukup
Ya, meskipun tempat tinggalnya itu tidak bisa dibilang besar atau luas sekali, tapi paling tidak ya ada tempat untuk tinggal. Nah, ini juga Sang Buddha sampaikan ya mengenai tempat tinggal. Kita harus selalu merenungkan tentang apa yang disebut sebagai tempat tinggal ini. Patisangkha yoniso senasanang patisewami. Saya merenungkan dengan penuh kesadaran, saya merenungkan dengan apa adanya bahwa ya tinggal di sebuah tempat yang disebut sebagai rumah atau tempat tinggal. Ya wadewa citasa patigadaya unhasa patigadaya. Sebenarnya di sini, di tempat ini ya hanya untuk sekadar menghindari dingin, ya, menghindari udara dingin, dan juga menghindari udara yang panas. Jadi sebenarnya untuk berlindung dari dari kondisi yang ekstrim, yang mungkin dingin atau panas. Dangsa maka sawatata pasiring sampah-sampah sanang patigataya. Juga untuk menghindari gangguan dari ya, lalat, dangsa, makasa, nyamuk, watatapa, angin, dan teriknya matahari. Juga untuk menghindari dari serangan ya, binatang melata. Jadi ya, siring sapa itu adalah sesuatu yang ahli sekali dalam hal sampasa. Sampasa itu menyentuh. Jadi ya itu terjemahan dari reptil ya atau binatang melata. Jadi kalau kita punya rumah itu bisa menjaga kita dari adanya ya, serangan atau serbuan dari binatang-binatang. Nah, begitulah perenungan yang harus kita munculkan tentang adanya rumah atau tempat tinggal. Dan itu sebenarnya untuk melindungi kita dari iklim, cuaca yang ekstrim, ya utuh parisaya winodanang. Kalau kita tinggal di luar, di alam terbuka, ya pastinya kalau kondisinya panas, kita kepanasan. Kalau dingin, kita kedinginan. Kalau hujan, kita bisa kehujanan. Kalau ada badai, kita bisa kena. Tapi dengan ada tempat tinggal, kita mendapatkan keamanan. Dan yang terakhir adalah Patisala naramata. Patisala narama. Jadi untuk membuat kita nyaman dalam hal berdiam diri. Seringkali orang punya kesempatan untuk pergi ke tempat lain, yang mungkin jalan-jalan, mungkin berrekreasi, ya, tamasya, bepergian ke tempat-tempat yang jauh, yang mungkin di dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi pada akhirnya semuanya nanti juga akan selesai. Dan kita akan kembali ke rumah masing-masing. Ya, home sweet home juga. Sejauh apapun kita pergi, kita juga akan kembali ke rumah. Nah, itulah jadi kalau kita sudah kembali ke rumah, mungkin dari perjalanan yang jauh, yang melelahkan, kita sudah sampai ke rumah, bagaimana rasanya? Ya, tentu kan akan lega, wah senang.
selesai semua bisa tenang dan istirahat di rumah. Jadi sejauh apapun kita pergi, suatu saat nanti kita juga akan kembali ke rumah masing-masing. Nah, karena di dalam rumah itu kita merasa nyaman, aman, dan bisa ya berdiam diri yang mulia, yang baik. Dan inilah apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita untuk selalu merenungkan tentang tempat tinggal. Ya bukan untuk hanya sekedar bergaya atau untuk ditunjukkan kepada yang lain, tetapi pada hakikatnya tempat ini hanya untuk melindungi saja, hanya sekedar untuk melindungi, sehingga hidup kita itu menjadi lebih baik dan nyaman. Dalam kondisi apapun kita terhindar dari mara bahaya, dari gangguan-gangguan, dari bencana. Itu saja sebenarnya tujuan dari kita tinggal di sebuah rumah atau tempat tinggal. Dan kalau kita sudah punya rumah yang baik, tempatnya juga mendukung, cocok, bisa memberikan keamanan dan kenyamanan, lokasinya juga strategis, semua fasilitas yang mendukung. Nah, itu sudah menjadi sebuah berkah dalam kehidupan ini. Makanya di dalam Manggala Sutta, yang Sang Buddha juga menyampaikan bahwa Patirupa Desa Waso, tinggal di tempat yang sesuai. Nyetang Manggala Mutamang, yaitu adalah sebuah berkah utama. Kalau kita sekarang ini sudah ada tempat tinggal, maka itu sudah luar biasa sekali. Karena masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal, atau mungkin punya tempat tinggal tapi tidak layak. Mungkin punya tempat tinggal tapi tidak memadai, tidak cocok, tidak sesuai, banyak gangguan, banyak keributan. Lokasinya juga tidak mendukung untuk latihan. Nah, jadi kalau kita sekarang ini sudah punya kondisi yang baik ini, maka kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah ada. Bagaimana cara kita untuk menggunakan tempat tinggal ini, Bante? Ya, saya kan setiap hari mungkin hanya bangun, kemudian makan, sarapan, nanti ada urusan, ada kerjaan, ya sudah diselesaikan via online gitu ya. Kemudian nanti selesai, ya sudah kembali di rumah lagi, ya mungkin tidur-tidur begitu. Saudara-saudari sedama, kalau Anda sekarang ini merasa bosan, jenuh dan lain-lain di rumah, maka kita harus ingat kembali ajaran Sang Buddha. Apa yang menjadi perjuangan bagi kita saat ini adalah untuk merealisasi kebahagiaan yang sejati, merealisasi akhirnya duka, padamnya penderitaan. Dan itu bisa dicapai kalau kita berjuang melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Di dalam Dhamma disebutkan ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk kita mengembangkan diri di dalam kebaikan. Yang pertama, kita semua bisa memberi di rumah. Bisa tidak memberi di rumah? Bisa. Anda bisa memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Ya, kapan lagi punya waktu yang banyak untuk keluarga? Mungkin selama ini sibuk dengan dunianya masing-masing. Tetapi sekarang kita bisa menikmati waktu bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita sayangi. Nah, kalau Bante bagaimana? Ya, kalau Bante juga sama, berkumpul dengan keluarga, tapi keluarga sedama. Ya, maksudnya berkumpul dengan Bante-Bante yang lain. Ya, mungkin selama ini sibuk harus melakukan pelayanan, pembinaan di tempat-tempat yang berbeda.
Maka sekarang ini bisa ya dekat dengan para biku yang lain. Nah, mungkin juga dengan umat-umat yang ada di tempat itu. Ya, meskipun sekarang ini kan ada pembatasan sosial, ya social distancing, jadi tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu ramai, ya. Jadi kalau kumpul-kumpul, nah sementara ini jangan dulu. Nah, makanya umat pun dibatasi juga untuk ke wihara. Kalaupun ada, yang paling hanya datang kemudian persembahkan dana, lalu ya sudah bisa kembali. Jadi dimanapun kita tinggal sekarang ini, kita bisa memberi. Ya, memberi itu kan luas, berdana itu kan luas sekali. Memberikan apa yang kelihatan maupun yang bukan materi. Termasuk memberikan dhamma, itu yang bukan materi. Memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan kebahagiaan, itu semua bisa dilakukan. Dan kalau Anda punya sesuatu yang lebih, Anda bisa pun memberi kepada yang lain. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu ya bisa lewat media atau jasa-jasa yang lain. Kan sekarang bisa Anda berdana melalui apapun, sekarang bisa. Banyak medianya. Yang kedua adalah kita bisa melaksanakan sila. Ya, kalau tadi memberi, kemudian kita juga bisa berlatih mengembangkan apa yang disebut sebagai sila. Sila ini adalah latihan supaya kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau selama ini mungkin sulit bisa menjalankan sila dengan sempurna, atau bahkan mungkin mengambil sila-sila yang lebih tinggi, tapi sekarang saya kira kondisi baik kita bisa melaksanakan sila karena tidak diganggu oleh ini itu, ya, tidak banyak urusan, tidak banyak halangan yang biasanya ada. Makanya kalau kondisi yang ada saat ini digunakan dengan maksimal, justru itu bisa menjadi kesempatan yang sangat istimewa sekali buat kita semua untuk mengembangkan diri di dalam sila. Ya, bahkan kalau bisa umat Buddha ini kalau bisa atas sila, ya itu jauh lebih baik lagi. Karena kan sudah tidak ada gangguan. Ada makan pun sudah bisa diatur sendiri waktunya karena lebih fleksibel. Juga tidak usah banyak aksesoris, hiasan-hiasan hiburan. Ya, lebih tenang. Dan itu akan lebih memudahkan kita untuk melaksanakan sila. Yang ketiga, tentu ya selain memberi, melaksanakan sila, kita juga harus bisa mengembangkan batin melalui meditasi. Pengembangan batin inilah yang menjadi kunci utama di dalam praktek Dhamma. Kalau batin kita itu kuat atau punya kondisi yang seimbang, ya maka kita bisa menyadari bahwa segala sesuatunya itu memang tidak kekal. Apapun yang saya hadapi sekarang ini sebenarnya juga bisa berubah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Suatu saat nanti pun ini semua akan berakhir. Tidak ada yang tetap selama-lamanya. Nah, kondisi batin yang demikian, misalnya kalau kita punya kebijaksanaan yang sedemikian hebatnya, kita akan mempunyai kondisi emosi yang stabil.
dalam menghadapi masalah. Kalau Anda berpikir bahwa setelah masalah wabah ini selesai, kita akan hidup normal, semuanya akan kembali lagi seperti biasanya, maka bersiap-siaplah. Anda bisa kecewa nantinya. Karena sebenarnya ini sudah berubah drastis sekali. Dan jangan harap nanti setelah selesai ini semuanya akan kembali seperti semula. Mungkin tidak demikian. Jadi kita juga harus siap dengan perubahan. Ya. Apapun statusnya, apapun pekerjaannya, ya apapun latar belakangnya, kita semua harus siap dengan hukum perubahan. Dan ini sudah mulai terjadi sedikit demi sedikit. Ya, dunia sudah berubah, tidak lagi sama seperti yang dulu. Maka kalau seseorang tidak siap dengan perubahan, ya dia akan mudah sekali untuk menderita. Makanya juga banyak yang bilang ini sebagai sebuah seleksi alam. Jadi siapa yang kuat akan bertahan, siapa yang lemah akan ditenggelamkan oleh zaman. Untuk itulah ya, perlu sekali kita mengembangkan batin. Karena apapun yang kita nanti pikirkan, yang kita nanti ingin rencanakan ke depan, yang ingin kita lakukan, itu semua sumbernya dari pikiran atau batin. Maka kalau Anda sekarang ini punya waktu yang banyak, daripada waktunya itu digunakan untuk hal-hal yang biasa atau mungkin hal-hal yang tidak karuan, ya lebih baik digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Misalnya mengembangkan batin, meditasi, itu kan bagus sekali. Ya, kalau selama ini ada sibuk, tidak ada waktu, sekarang sebenarnya tidak ada alasan lagi. Sibuk, tidak ada waktu, pasti ada waktu. Meskipun singkat, ya ini digunakan dengan baik, pasti akan memberikan hasil yang baik juga. Nah inilah saudara-saudari sedama apa yang bisa kita lakukan selama tinggal di rumah. Bukan berarti pada saat ini kita hanya bersantai-santai, tidak melakukan apa-apa, pasif, atau mungkin malah cuek, ya masa bodoh dengan keadaan. Tetapi sebenarnya ini kesempatan yang baik bagi kita. Sudah ada rumah, sudah ada tempat tinggal, sudah ada tempat yang baik, yang membuat kita aman, nyaman dari semua gangguan. Kita pun tidak lupa untuk ya tinggal di dalam batin kita masing-masing. Ada disebut Brahma Wihara. Ya, masing-masing dari kita punya tempat kediaman di dalam batin. Itu namanya Brahma Wihara. Ini pun bisa dikembangkan. Ya, ada metta, karuna, mudita, dan upeka. Cinta kasih, kasih sayang, ikut berbahagia atas kebahagiaan yang lain, dan memiliki batin yang tenang seimbang. Ini pun adalah baik sekali untuk dikembangkan. Begitulah saudara-saudari sedama, anjuran pemerintah adalah untuk tinggal di rumah, dan ini harus kita patuhi sebagai warga negara yang baik. Jangan sampai Anda punya pikiran demikian. Nah, saya kan umat Buddha Bante, saya berlindung kepada Tiratana. Ada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang melindungi.
Tidak apalah saya keluar sebentar, jalan-jalan. Kan ada Sang Buddha yang melindungi. Ya, kita juga harus ingat bahwa kita sekarang tinggal di Indonesia. Kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Ya, tidak bisa kita seenaknya saja pergi atau melanggar aturan yang ada. Maka penting sekali untuk tetap tinggal di rumah. Anda menjaga diri dengan baik, menjaga keluarga dengan baik, dan dengan kita menjaga diri, menjaga keluarga, itu pun menjaga yang lainnya juga. Dan kalau kita menjaga yang lainnya, mungkin dengan membantu mereka, mungkin dengan memberikan kesehatan, memberikan pelayanan, itu pun sebenarnya juga membantu diri kita sendiri. Ini yang patut dikembangkan. Jadi tetap tinggal di rumah, ikuti apa yang ada, peraturan, anjuran pemerintah, dan semuanya yang baik ini sudah diatur sedemikian rupa, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita sebagai warga negara yang baik, sekaligus juga Kementerian Agama sudah mengeluarkan himbauan untuk tinggal di rumah. Puja bakti di rumah. Kan sekarang bisa online. Mau meditasi juga bisa online. Nanti Waisak bagaimana Bante? Waisak juga online. Ya. Nanti bisa ikut di media-media sosial atau cari linknya, atau mungkin ada yang streaming. Nah, itu bisa diikuti. Banyak sekarang ini, tinggal cari di mana-mana. Jadi tidak usah khawatir tidak bisa merayakan Waisak, bisa. Tetapi sementara ini kita rayakan Waisak di dalam rumah. Di dalam rumah atau dalam wihara. Dan yang tidak kalah penting adalah kita juga punya rumah di dalam batin kita masing-masing. Ya, semoga dengan ini Anda semua bisa menjadi umat Buddha yang semakin baik, semakin berkualitas, semakin terpuji dengan melaksanakan semua kebajikan, baik itu kebajikan sosial, kebajikan bagi masyarakat, juga kebajikan dhamma. Jalankan dana, sila, dan bawana. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga Tiratana selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia.